Hai guys, bertemu lagi di cerita Via. Pada video kali ini, aku akan bahas tentang dukun yang telah menghilangkan 42 nyawa. Tapi, sebelum ke bagian pembahasan, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Pada malam yang sunyi, tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdengar suara tembakan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara tembak dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personil Satuan Brimob Polda Sumut yang menyala. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir peluru melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Lalu, siapakah yang dieksekusi mati tersebut? Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggul, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun, ia merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumatera Utara. Ia menghabisi korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Ahmad Suraji atau populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal sebagai Nasib Klewang. Orang-orang sekitar juga memanggilnya dengan sebutan Datu, adalah seorang dukun yang tega menghabisi 42 orang pasien wanita yang jasadnya dikuburkan di perkebunan tebu desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sehari-hari Suraji bekerja sebagai petani. Ia mempunyai 3 orang istri dan 9 anak. Ia dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah berprofesi sebagai dukun. Ayah Suraji meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecil Suraji hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlari di ladang. Di lingkungan tempat tinggalnya, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang, nama yang disematkan karena ketika kecil, ia pernah tercebur ke sumur dan selamat, dan ia selalu membawa kelewang kemanapun ia pergi. Menurut pengakuan ibunya, sejak ia berusia 12 tahun, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu perdukunan lewat buku-buku peninggalan dari sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, menurut kabar yang beredar, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih mempunyai pertalian saudara dengan istri pertamanya, yaitu Tumini. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin memiliki seorang anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkan bersama dengan Tumini. Pada saat yang bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya bermain ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar. Suraji melayani berbagai macam jenis jasa, mulai dari pengobatan orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang. Pasalnya, mendiang sang ayah kembali datang ke mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 72 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah, maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Kita masuk ke awal kejadian. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem.
Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Suraji meminta kepada setiap kliennya yang datang untuk membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari, serta pasien tidak boleh memberitahukan ritual ini kepada orang lain. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah ia mengutarakan maksud dan tujuan, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sesemayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan ia membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan tersebut. Suraji meminta ia memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter, dan lebar sekitar 70 cm. Karena bisa mencangkul, tak butuh waktu lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang tersebut. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik lalu menimbun lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di belakang kepala Iem yang sebagian tubuhnya sudah tertimbun tanah. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang seketika di tempat itu. Sungguh tragis. Suraji melakukan ritual ini untuk dirinya sendiri dengan cara menghisap air liur korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaian hingga telanjang. Lalu, Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga, dengan posisi mayat menghadap ke rumahnya. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan oleh Suraji. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar, yang ditumbalkan pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok, yang ditumbalkan sekitar 1988. Lalu korban lain-lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy pada tahun 1989, Diduk dan Rusmiati alias Anis, korban pada tahun Juni 1992, Sulianti alias Yanti, Juni 1992, Irdayanti 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, dan Kunyil Januari 1993, dan masih banyak lainnya. Dari kurun waktu 1986 hingga 1997, diketahui ada 42 perempuan yang telah ditumbalkan secara keji oleh Suraji. Awal kasus terungkap. Korban terakhir dari Suraji bernama Sri Kemala Dewi yang ditumbalkan pada tanggal 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadaban terbongkar. 4 hari setelah penumbalannya, warga dusun tersebut dibuat geger ketika seorang pemuda melihat bekas galian tanah yang menurutnya tidak wajar. Dan setelah dihampiri dan digali kembali, begitu kagetnya pemuda itu melihat mayat tanpa busana. Mereka terkejut, ternyata wanita itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Kemudian pemuda tersebut melamporkannya kepada pihak berwajib mengenai penemuan mayat tersebut. Polsek setempat pun menurunkan tim untuk penyelidikan. Awalnya polisi mencurigai Tumin, suami Dewi, karena diketahui keduanya sering bertengkar.
Tumin pun dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi, polisi tidak cukup banyak bukti dan Tumin pun dibebaskan kembali. Pada suatu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji dan bertanya kepada Suraji, "Apakah benar pada saat itu Dewi berkunjung ke rumah Anda?" Kata polisi. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pun pulang ke rumahnya sendiri, jawab Suraji dengan tenang. Karena tak cukup bukti, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan dan kembali ke kantornya. Polisi tak tinggal diam menangani kasus tersebut dan terus mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah didalami, ternyata masih ada kaitannya dengan dukun AS tersebut. Rata-rata orang yang hilang pada tahun-tahun lalu adalah pasien dari Ahmad Suraji. Lalu Suraji kembali didatangi oleh polisi di rumahnya, dan polisi menggeledah seluruh isi rumah Suraji. Polisi menemukan beberapa pakaian dan sejumlah perhiasan yang dicurigai adalah milik para korban, dan Suraji pun dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Lewat interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji bahwa ia telah mengaku menghilangkan nyawa Dewi. Polisi tidak berhenti sampai di situ. Karena masih curiga, Suraji terus didesak. Dari yang semula mengaku hanya Dewi adalah korban satu-satunya, kemudian Suraji akhirnya mengaku telah menghilangkan nyawa 16 perempuan. Pihak polisi masih kurang yakin, hingga pada akhirnya ia mengaku ia telah menghilangkan nyawa 42 korban wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Sungguh ngeri. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Serial killer ini dilakukan pada tahun 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan dari ayahnya yang telah meninggal untuk menumbalkan 72 perempuan. Istri tertua Suraji, yaitu Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya, dan Tumini akhirnya juga ikut terlibat dalam kasus ini. Suraji disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong untuk menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda beserta 4 televisi monitor untuk pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga oleh 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah menghilangkan nyawa 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah menghabisi nyawa 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun juga membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Hoagwa Rohareva menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, permohonan itu dijawab dan ditolak. Jelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Ada permintaan terakhir Ahmad Suraji, yaitu bertemu dengan keluarganya, dan itu sudah dipenuhi.
Hukuman eksekusi mati Suradji dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2008. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir peluru melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri Suradji. Setelah dieksekusi mati, jenazah Suradji rencananya akan dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Namun masyarakat sekitar menolak keras. Kabarnya Suradji dimakamkan di TPU Kelingan, Desa Sei, Semayang, yang dimana di TPU tersebut juga sebenarnya warga menolak. Tetapi jasad Suradji berhasil dimakamkan pada malam hari dan kisahnya pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video tragedi serial killer yang dilakukan oleh dukun AS yang sangat keji. Demi meningkatkan kesaktiannya, ia tega menghabisi nyawa manusia untuk diambil air liurnya. Sungguh tragis. Walaupun tragedi ini sudah cukup lama, akan tetapi tragedi ini memiliki memori duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Kita doakan para korban tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan hati. Untuk kalian yang mempunyai pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.